Ya, halo. Kembali lagi di sini di konten saya Muhammad Ilmi. Ya, di sini saya kedatangan tamu yaitu ada saudara Dede Rifai. Halo. Dan di sini juga ada saudara Muhammad Wahyudi. Ya. Ya, Halo, di guys. sini kami itu kan ingin membahas tuntas gitu kan bagaimana problematika yang terjadi pada kami sebagai milenial gitu kan yang notabene juga ke ekonomi syariah gitu kan, tentang ekonomi bagaimana maraknya gitu kan produk-produk luar negeri yang pada saat ini dibangga-banggakan oleh pihak milenial, pada khususnya masyarakat Indonesia gitu kan. Ya, di sini sudah ada saudara Wahyu dan saudara Dede yang saya ketahui gitu kan, mereka ini sangat suka gitu kan menggunakan brand-brand lokal yang dimana harganya yang cukup murah gitu kan, dan juga membantu gitu kan UMKM, bagaimana anak-anak Indonesia yang sudah memproduksi produk lokal gitu kan. Mungkin dari kawan-kawan mungkin bisa dilepas gitu kan maskernya, Ya, nggak tapi kalau ya. enak ya, Nggak apa ya. Iya. Nggak apa-apa. Di sini kan kita sudah sudah cek gitu kan. Suhu ya tadi ya. Ya, cek suhu tadi, ada pakai alat termogan ya. Tadi sudah periksa juga gitu kan kesehatan. Nah, untuk di sini kan saudara Dede sama saudara Wahyu kan sering nih menggunakan produk lokal. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kenapa sering membeli atau memproduksi produk lokal gitu dibandingkan yang bisa kita ketahui gitu kan para milenial suka gitu kan menggunakan produk asing dengan membangga-banggakan. Nah, mungkin dari Wahyu terlebih dulu gitu kan. Kalau aku sih ya, maksudnya lagi Ya, langsung aja. kalau aku sih lebih suka, maksudnya lebih nggak terlalu menyukai produk lokal ya. Karena kan yang aku tahu kan, kalau misalkan kita di Kalteng ini produk lokal tuh kurang gitu, maksudnya minim sekali gitu kan. Jadi untuk generasi milenial tuh bahkan mungkin di luar nggak ada yang tahu produk lokal Kalimantan itu apa gitu. Seharusnya kalau misalkan memang dari mereka tuh ingin menerbitkan kembali produk lokal itu kan harus presentasikan dulu gitu nah. Karena yang kami tahu atau bahkan malah saya nggak tahu gitu nah, maksudnya nggak tahu produk lokal Kalimantannya apa gitu. Jadinya saya lebih milih produk asing sih. Nah, produk asing gitu. Lebih ke apa tadi ya, nggak sesuai dengan Nggak yang sesuai saya dengan tanyakan. ya. Tadi kan saya bilang Wahyu sering menggunakan produk lokal gitu kan. Ya, mungkin ya. Kenapa pakai ini produk lokal ini? Ya, oh ya, saudara Dede ya. Ya. Nah, di sini kan saudara Dede ini kan sering nih menggunakan produk lokal gitu kan, dari Indonesia. Nah, bagaimana sih menurut Dede gitu kan, untuk para milenial gitu kan, kenapa kita harus wajib gitu kan mengkhususkan gitu kan kita kawan muda seperti mensupport gitu kan bagaimana produk-produk lokal kita bisa terjamin gitu kan agar kedepannya bisa lebih maju. Mungkin Dede bisa menjelaskan ini bagaimana karena sering juga kan Dede menggunakan produk lokal gitu kan dibandingkan produk asing. Ya, mungkin gimana? Baik, terima kasih ya. Karena tadi dari saudara Muhammad Wahyudi kan lebih menyampaikan ke produk luar negeri ya, karena kalau dari saya sendiri itu lebih cinta dengan produk Indonesia. Karena apa? Indonesia ini kan mempunyai banyak suku gitu nah. Belum lagi kayak batik-batik daerahnya itu kan sangat menarik gitu nah. Daripada kayak di luar tuh kan kayak di produk luar tuh kan produk tuh ya itu tapi dikembangkan lagi. Kalau yang di Indonesia sendiri kan kita kan punya suku dan budayanya yang banyak kan, terutama di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini juga kan namanya ada kayak batik Kalimantan tuh nah, dan juga kayak banyak lah gitu nah. Kalau batik Kalimantan tuh kan coraknya itu menarik gitu nah, sehingga tuh dari pihak luar ataupun dari Indonesia sendiri itu menyukai lebih bagus daripada produk luar. Karena apa? Kan di zaman sekarang ini kan, di zaman milenial ini kan kebanyakan orang Indonesia ini kan menyukai dengan namanya produk luar negeri. Karena apa? Produk luar negeri itu lebih tren gitu lah, Sehingga bangga gitu kan sehingga mereka. bangga. Oh, ini beli di Amerika contohnya, Ya. di Cina. Kayak produk-produk luar negeri itu kan sangat bervariasi gitu nah. Kalau produk Indonesia kan cuma kayak batik segala
kayak produksi segala yang pokoknya produk Indonesia lah, produk lokal lah. Karena apa? Kalau saya itu lebih memang mensukai produk lokal. Karena apa? Produk lokal itu lebih menarik. Karena apa? Kita juga kan orang Indonesia, kita juga tuh harus cinta dengan produk Indonesia. Apalagi produk Indonesia juga tuh sekarang sudah mendunia gitu. Nah, apalagi di Jepang. Di Jepang dulu tuh ada mahasiswa Jepang yang sekolah di kuliah di Waseda Boy itu. Nah, itu tuh dia tuh mempromosikan batik Indonesia. Nah, sehingga orang Jepang di sana tuh tertarik gitu. Nah, kenapa batik di busana di Jepang sama sini kok lebih bagus di Indonesia gitu. Nah, dari Jepang sendiri tuh menilai gitu. Nah, bahwasanya produk Indonesia tuh menarik. Karena apa? Itu ada generasi muda yang mempromosikan produk itu dari Indonesia ke Jepang. Karena itu banyak orang Jepang tuh tertarik dengan produk Indonesia. Karena apa? Karena warnanya menarik dan juga batiknya tuh ciri khas dari budaya itu. Nah, karena kan Indonesia kan mempunyai berbagai budaya, kayak budaya suku Jawa, suku Kalimantan, itu kan semua suku itu kan berbeda-beda batiknya. Jadi itu yang membuat menarik orang luar untuk mencintai produk Indonesia. Ya, tadi kan kata saudara Dede kan tadi sudah banyak mengenai bagaimana kaum milenial gitu kan lebih mengembangkan ke luar negeri, seperti yang dikatakan oleh Dede tadi, bagaimana mahasiswa gitu kan menggunakan pakaian batik gitu kan, sehingga itu menjadi contoh kita sebagai kaum milenial gitu kan, lebih bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk lokal kita ke mancanegara hingga ke internasional gitu kan. Nah, tadi kan kata saudara Wahyu, kenapa sih untuk saudara Wahyu tadi lebih lebih suka gitu kan produk asing ketimbang produk lokal? Mungkin ada alasannya gitu. Mungkin gimana? Kenapa lebih suka produk asing ya? Karena tertarik gitu loh. Maksudnya bentuknya tuh lebih menarik daripada produk lokal gitu. Inovasinya kurang gitu kan, produk lokal. Mungkin saya merasa bahwa kurang inovasi kali ya. Itu aja gitu kan dari sekian tahun. Kalau yang kita tahu kan kalau asing kan wow, coraknya banyak ya, maksudnya trennya banyak, terus tuh bentuk-bentuknya menarik. Jadi makanya itulah yang menjadi alasan bahwa saya lebih suka produk asing gitu ya. Karena yang kita tahu di kalangan ya, maksudnya di lapangan sendiri kan yang kita tahu tren itu cepat naiknya gitu. Bahkan tren lokal tuh turun, lebih tren asing gitu. Nah, makanya itu kayaknya lebih menarik ke lokal sih, asing sih daripada lokal ya. Begitulah ya untuk kaum milenial gitu kan, lebih suka kebanyakan kan sih pada dari tahun 2018 gitu kan, banyak yang membanggakan produk asing gitu kan. Sehingga dia lebih lebih cinta dan suka gitu kan membeli barang-barang produk asing ketimbang barang-barang produk lokal. Nah, mungkin dari Dede pribadi gitu kan, apakah pernah gitu kan membeli produk asing? Pasti pernah kan? Apakah itu produk pakaian, apakah produk yang lain sebagai halnya. Nah, mungkin dari pandangan Dede gimana sih untuk produk dari lokal gitu, mengenai apakah itu pakaian, mengenai bahan atau gimana? Kalau dari Dede gambarnya gimana untuk bahan-bahan maupun produk dari lokal ketimbang bahan-bahan dari produk asing gitu? Apakah bahan-bahannya itu tetap sama atau lebih banyak, lebih bagus gitu kan, lebih bagus produk asing ketimbang produk lokal? Mungkin dari Dede gimana? Baik, tadi tentang itu ya, tentang produk asing ya. Apakah saya pernah mencoba produk asing ya? Jadi saya ini juga pernah membeli produk asing. Ya, terutama ya kayak jaket, kayak baju hem, itu kan dari produk asing kan. Nah, dari produk asing sendiri itu kan kainnya tuh kalau produk asing emang bagus kayaknya, menarik gitu. Nah, kan biasanya kalau kaos-kaos tuh kan biasanya kalau yang kaosnya bagus tuh kan kayak misalnya kayak kaos hoodie kayak itu tuh kan bagus kan kaosnya kan, itu kalau sudah berapa minggu ataupun berapa bulan tuh kan biasanya tuh kalau kaos tuh biasanya kayak sudah kayak kayak kendor semua ya, kayak kain-kainnya tuh. Nah, jadi itu tidak nyaman gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan produk lokal, kenapa? Produk lokal itu lebih mahal harganya daripada produk yang luar negeri. Kenapa? Batik di Indonesia itu aja harganya itu bisa sampai ratusan misalnya harganya. Terutama kayak batik-batik kayak Jawa kan. Bapak saya kan punya batik Jawa namanya kan. Batik Jawa tuh kainnya ataupun benangnya itu khusus itu. Nah, sudah pokoknya awet lah benangnya itu. Jadi tuh baju tuh meskipun dicuci berapa malam apa direndam tuh warnanya itu tetap tetap asli gitu. Nah, nggak kayak pudar kayak produk lokal kan biasanya kalau
dimasukin mesin cuci itu kan biasanya hilang biasanya. Ada yang kayak tempelan tuh bisa nempel. Itu biasanya kalau produk lokal terlalu apa ya? Lebih bagus daripada produk luar negeri, karena luar negeri itu emang bagus dari sisi kayak desainnya segala ininya. Kalau dari produk lokal sendiri itu emang kayak produknya emang kayak gitu aja, tapi kualitasnya itu yang menjamin, bukan dari apa namanya, bukan dari desainnya tapi kualitasnya itu. Karena kan apa ya, konsumen itu memerlukan kualitas dari bahan yang baik dan yang awet, makanya dihargai dengan mahal. Karena itu terutama kayak itu siapa ya, YouTuber Atta Halilintar. Oh, iya. Dia kan pernah collab dengan Pak Sandiaga Uno yang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, apa ya, Atta tuh sama Pak Sandiaga Uno tuh apa ya, mempromosikan kayak baju segala kayak budaya Indonesia tuh, kayak terutama kayak baju-baju batik, terus kayak promosi kayak apa ya, kayak kepulauan Indonesia itu kan apa ya, jadi produk dari orang luar tuh tertarik gitu. Nah, bahwasanya Indonesia ini kaya dengan budaya dan kepulauan, nah terutama dengan baju-baju yang menarik dan juga apa ya, awet gitu. Nah, meskipun kualitasnya yang terjamin gitu. Nah, itu lebih cocok ke kaum yang lebih malas nyuci gitu malah kan. nyuci kan biasanya kalau orang-orang apa ya, orang-orang kos kayak itu kan, Iya. misalnya nyuci itu kan biasanya kalau disikat kan kayak sablonan tuh. Nah, Bisa langsung rusak gitu. langsung Betul. rusak. Kayak Iya, apalagi kena apa ya, biasanya itu kayak kena sabun terlalu banyak, digosok hilang punya namanya kayak sablonannya itu. Jadi lebih bagus lah produk Indonesia, lebih terjamin dan kualitasnya bermutu. Ya. Mungkin diminum dulu airnya, Ya, iya. jangan dilihat aja gitu kan. Mungkin Sadi sudah ngomong Air gitu kan. putih Gitu ya. kan. Berarti simpelnya ya. Cuma menyediakan air putih gitu kan. Ya, tadi kan mungkin diminum aja dulu ya. Sepuasnya gitu kan. Nah, tadi kan kata saudara Dede tadi kan untuk produk lokal itu kan lebih cenderung memperhatikan kualitas dibanding harga. Nah, kenapa di sini kan kemarin kata salah satu tokoh gitu kan, pemerintah katanya kenapa kaum masyarakat Indonesia lebih suka condong gitu kan menggunakan produk asing dibandingkan produk lokal gitu kan. Karena salah satu contohnya tadi produk asing itu untuk apa namanya, harga-harganya sangat murah. Nah, mungkin ada kelebihan-kelebihan tersendiri lagi. Iya. Menurut saudara Wahyu itu gimana? Untuk apa, masyarakat ya, maksudnya untuk kalangan lebih suka apa, produk asing daripada produk lokal. Yang sudah saya bilang tadi bahwa lebih menarik, produk asing itu lebih menarik meskipun mungkin murah kali ya, dan juga kan sekarang ada online nih, ya online, lewat Shopee atau Bukalapak, Tokopedia itu kan banyak tuh menyediakan fashion untuk anak muda atau fashion orang tua, bahkan anak-anak pun sekalipun. Di situ tuh kan yang kita tahu di online itu kan banyak produk asing ya kan, Iya, banyak. keren-keren, maksudnya bentuk-bentuknya menarik semua. Iya. Untuk kayak kita coba nih gitu, keren kayaknya untuk fashion. Apalagi anak muda sekarang tuh lebih mengutamakan fashion daripada gengsi ya. Gengsinya tuh kalau nggak punya fashion keren tuh kurang wah ya. Jalan sama cewek kan kurang gimana gitu. Iya, kalau mau pakai baju maupun sepatu gitu. Ya, mungkin itu sih ya, lebih yang saya tekankan lebih menarik ke produk asing daripada produk lokal. Ya, mungkin itu ya. Apalagi perkembangan zaman, mungkinnya kalangan-kalangan terbawa suasana zaman yang modern, terus macam-macam keluar itu mungkin Lebih condong ke melihat dari barat gitu kan, untuk Dari pakaian bagaimana inovasi dari produk asing yang lebih mengutamakan bagaimana keinginan konsumen gitu kan. Mungkin itu yang menjadi menjadi faktor untuk kaum milenial gitu kan, atau pegiat yang memproduksi bahan-bahan lokal gitu kan. Nah, di sini saya mengutip gitu kan, kemarin kan ada perkataan seorang pemerintah gitu kan. Saya nggak sebut siapa gitu kan. Mungkin ada salah satu gitu kan yang menjadi kontroversi kemarin. Nah, ini yang katanya kemarin dia berstatement gitu kan, mari kita sama-sama membenci produk asing, itu katanya. Namun tidak lama kemudian mendengar berita nih bahwa e-commerce dari Indonesia
malah membuka gitu kan produk-produk asing lebih leluasa gitu kan masuk ke Indonesia, sehingga kaum milenial itu lebih suka gitu kan, lebih suka membeli. Di sini kan kita lebih lihat gitu kan banyak tingkat persen gitu kan untuk kaum masyarakat Indonesia lebih untuk sekarang gitu kan lebih sedikit kalau lokal ya. iya dan lebih suka gitu kan membeli barang-barang yang melewati online gitu kan. Dan shop. Untuk kaum rebahan nih ya gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, di sini kan katanya kemarin kan dia berstatement gitu kan bahwa mari kita sama-sama membaca produk asing, dan tidak lama kemudian malah pemerintah itu sendiri lebih bukan lebih sih, bagaimana dia malah membuka gitu kan e-commerce untuk produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, mungkin tanggapan dari Dede gimana? Tanggapan dari apa ya, Iya. produk luar Iya. ini ya. Jadi tanggapanku tuh untuk produk luar yang tadi sudah ini tadi kan, bahwasanya emang produk lokal tuh apa ya, di Indonesia ini kan memang sangat membutuhkan juga produk lokal, Iya. terutama Indonesia. Ke Indonesia senjata kayak persenjataan TNI itu dari mana asalnya? Itu kan juga kan dari impor dari luar negeri. Misalnya nggak diimpor, Indonesia tidak bisa juga membuat apa namanya senjata. Iya. Yang saya tahu juga Indonesia tuh apa ya, pernah membuat namanya sniper, kayak sniper apa ya, sniper kayak penembus tank kan. Itu cuma satu aja Indonesia membuat itu aja. Iya. Peralatan kayak senjata SMG itu nggak ada di Indonesia. Karena itu yang kata dari saudara ini tadi sebutkan, bahwasanya emang katanya produk lokal dilarang masuk kan. Nah, jadi apa ya, produk lokal tuh emang dilarang masuk, tapi kan kita di Indonesia ini kita memang membutuhkan namanya produk luar negeri gitu kan. Iya. Terutama dari persenjataan Indonesia. Persenjataan Indonesia tuh misalnya tidak ada produk luar negeri kan, Indonesia tidak bisa membuat namanya senjata. Jadi di Indonesia aja sendiri tuh bisa membuat senjata namanya sniper aja, nggak ada yang lain. Mungkin tidak lepas dari Iya. kerjasama. Peran kerjasama, kayak misalnya kayak apa ya, antara Jepang dengan Indonesia. Dulunya kan dia dijajah Indonesia tuh, sekarang malah apa, kerjasama. Produk-produk dari luar kayak Jepang itu masuk ke Indonesia apa, karena kan Indonesia juga membutuhkan gitu. Nah, jadi kayak tupang apa ya, kayak apa namanya, misalnya Indonesia memberikan ke Jepang memberikan ke Indonesia. Misalnya kayak Indonesia memberikan bahan pangan seperti apa, kayak bahan-bahan kita kayak bawang, bawang putih, bawang merah, itu kan diimpor ke sana kan. Jadi kayak timbal balik gitu, nah, antara Indonesia dengan Jepang. Jadi menurut percakapan tadi yang katanya yang siapa tadi katanya, orang pemerintah gitu, nah, yang katanya malah produk luar tuh dilarang gitu, nah, masuk Indonesia, terutama kayak segala produk-produk lokal tuh, nah, kayak produk asing tuh, nah. Jadi menurut saya itu enggak gitu, nah. Jadi produk lokal tuh boleh aja masuk ke Indonesia, karena apa? Kan Indonesia juga sudah apa ya, kayak punya namanya apa? Kayak tadi silaturahmi itu, nah, antara kayak kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Dulu kan dulunya emang Jepang sama Indonesia itu kan namanya apa ya, kayak perang gitu kan, kayak dulu tuh kayak perang berapa tahun tuh. Tapi sekarang malah menjalin persahabatan dengan antara Jepang dan Indonesia. Jadi kayak apa namanya, kayak berbalik kan. Jadi Indonesia membantu Jepang untuk dari produksi pangan, dan untuk Jepang tuh membantu dari kayak senjataan gitu. Jadi untuk produk lokal tuh emang boleh gitu masuk gitu. Nggak menutup kemungkinan gitu kan, tidak mengerucut bahwa oh Indonesia ini nggak harus hanya produk Indonesia gitu kan, namun tidak lepas dari itu kita juga membutuhkan gitu produk-produk dari luar negeri. Jadi nah, itulah menjadi tantangan kita sebagai kaum milenial maupun bagaimana pegiat gitu kan, bagaimana memproduksi produk lokal. Itu salah satunya, bagaimana kita meluncurkan karya-karya kreatif gitu kan, sehingga pemerintah lebih melihat gitu kan bagaimana perkembangan apa-apa saja yang telah diproduksi. Nah, mungkin itu. Nah, Katanya tadi kalau misalkan kita harus membenci produk asing, ya kan? Padahal nyatanya bahwa Indonesia lebih menggunakan produk asing. Mungkin kalau misalnya Indonesia mencekal, bisa dibilang mencekal kali ya, mencekal produk asing untuk masyarakat tidak menggunakan produk asing, kemungkinan akan ada putus talian kerjasama. Makanya itulah kenapa produk asing akan tetap dibiarkan masuk ke Indonesia. Padahal yang katanya bahwa kita tuh harus mencekal atau harus membenci jangan sampai mencintai produk luar negeri atau produk asing, ya kan. Nyatanya dalam lapangan kita lihat persenannya lebih banyak menggunakan
produk asing daripada produk lokal. Itu yang menjadi permasalahan kemarin gitu kan, Iya. yang banyak dibincangi oleh masyarakat gitu kan, bagaimana perkataannya itu gitu kan. Iya. Mungkin kita jangan terlalu banyak juga Iya. gitu kan menyinggung pemerintah gitu kan. Kan kadang ada undang-undang ITE gitu Iya, kan. iya. Itu ada juga gitu kan. Nanti kita di lock. Ya. Nah, di sini kan mungkin bertanya kepada Dede lagi nih. Nah, rata-rata kan tarif impor kita dari Indonesia itu kan 8% dari data itu, dan dari Cina itu 10%, dari Brazil 14%, dan dari Korea Selatan 12% gitu kan. Nah, untuk menurut Dede nih, ini kan tarif impor di Indonesia ini kan sangat rendah gitu kan, sehingga impor dari luar negeri itu seenaknya gitu kan masuk ke Indonesia, karena tarif Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain. Nah, mungkin tanggapan dari Dede gimana? Tanggapan dari tarif impor tadi ya. Iya, itu kan lebih rendah gitu kan, sehingga tarif impor itu kan tarif yang diberikan untuk negara lain untuk mengimpor barang ke sini gitu kan, lebih rendah gitu kan tarifnya dibandingkan negara-negara lain gitu. Negara asing masuk sini tuh tarifnya Rendah, gitu. iya. Kalau kita negara kita ke luar, Enggak ekspor, Oh. impor gitu kan. kita ekspor Iya. tarifnya tinggi loh. Iya. Tapi kalau kita ngimpor, Ya. tarifnya lebih rendah. Cina kan 14% itu kan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Iya. Di Indonesia kan 8%. Hmm. Sehingga barang-barang asing itu lebih enak gitu kan masuk ke Indonesia karena tarifnya sangat rendah gitu kan. Nah, untuk tanggapan dari Dede gimana? Jadi untuk tanggapan sendiri ya tentang kayak produk kayak impor barang tuh kan. Ya. Contoh saja seperti saya pernah lihat youtubernya dari Jepang juga masih di Jepang. Ya. Dia tuh impor barang Indonesia kayak teh kotak lah. Teh kotak yang botolan tuh. Impor barang dari Indonesia ke Jepang pun aja sudah mahal sekali. Dan juga kalau katanya dia kalau impor barang dari Jepang ke Indonesia malah murah katanya. Iya, murah. Lebih murah juga kan. Jadi untuk abang itu tuh kalau dari sisi itu tuh emang sudah kayak gitu dari pokoknya udah kayak gitu nah. Dia kan sudah mahasiswa sudah 3 tahun tuh, nah sekarang sudah mau skripsi. Iya. Kata dia itu setiap dia mau impor ngambil barang dari Indonesia tuh itu sangat mahal. Barangnya itu cuma satu aja, kayak barang jam tangan tuh, nah dia tuh bisa jam tangan di Indonesia, dikirimnya ke Jepang itu mahal ekspornya dari Indonesia ke Jepang. Terus dia pas ngirim kayak paket dari Jepang ke Indonesia malah murah. Lebih murah gitu kan tarif impornya gitu dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi itu emang sudah dari dulu ya gitu kayak transaksi impor barang tuh emang dari Jepang dari luar negeri kayak itu tuh lebih murah. Dan juga kalau dari Jepang dari Indonesia ke Jepang mau mahal gitu nah. Jadi seperti itu. Emang sudah lama gitu nah. Kayak produk kayak gitu kayak sudah dulu tuh pokoknya itu 3 tahun tuh emang sudah kayak gitu ya. Tetap mahal, tidak ada yang berubah. Nah, tadi kan kata Dede untuk tadi ada mahasiswa Jepang gitu kan, Iya. susah mengirim barang dari Jepang ke Indonesia itu mungkin itu lebih murah Lebih mahal. ya lebih murah Iya, lebih murah. dari impornya. Namun dari Indonesia ke Jepang itu lebih mahal. Lebih mahal. Nah kata Menteri Perindustrian kita gitu kan, Pak Airlangga Hartarto gitu kan, katanya kita lebih mencintai lebih mencintai produk-produk lokal, sehingga kita UMKM dari Indonesia itu sendiri kan lebih banyak gitu kan mengindustrikan produk lokal. Nah, kata Dede tadi kan dia seharusnya dirubah gitu kan kebijakan-kebijakan seperti itu, sehingga impor dari dari asing ke Indonesia itu agak susah juga seperti negara-negara lain, sehingga gitu kan para pegiat brand-brand sepatu, brand-brand baju gitu kan lebih mencintai produk lokal gitu kan, tidak ada jaminan gitu kan untuk itu. Nah, mungkin untuk Wahyu itu sendiri gimana tanggapan dari tadi untuk tarif impor ke Indonesia itu lebih rendah, itu gimana? Mungkin mungkin kalau saya sistemnya kali ya harus dirubah kali ya. Iya. Sistemnya maksudnya Kebijakan kalau misalnya saya nggak tahu ya, misalnya mereka yang di atas bagaimana cara mereka menangani ini Iya. semua gitu kan. Kalau menurut saya justru malah bisa rugi nggak sih ya. Iya. Kalau misalnya kita menerima tarif itu dengan harga murah, mungkin lebih kerugi kali ya. Kalau misalnya kita ngekspor ke luar negeri dengan tarif mahal, sedangkan
luar negeri masuk ke tempat negara kita dengan tarif murah kayaknya Iya. lebih Iya. nggak anu gitu ya, nggak efisien gini ya, kayak ada simpangannya gitu. Pemerintah itu sendiri meminta kita menggunakan brand lokal. Namun di sisi lain Produk asing dengan enak masuk ke Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan gitu pasti untuk kita para milenial maupun kawan-kawan masyarakat Indonesia kan lebih memproduksi produk asing gitu kan. Dilihat dari tadi kata Iya. Wahyu produknya lebih murah, Lebih murah produknya. iya, dan lebih menarik gitu kan. Sehingga kawan-kawan yang suka gitu kan brand-brand asing membeli terus nih produk-produk dari luar negeri. Nah, Candu tadi itu Iya. tercandu. ya, mungkin dari saya pribadi sih, Sistemnya kali ya, selain dari sistem maupun kebijakan dari pemerintah itu sendiri, menurut saya sih yang harus dirubah itu mindset ya saudara Dek. Karena mindset dari kita anak muda gitu kan, masyarakat Iya. yang suka brand-brand asing gitu kan, mungkin lebih dirubah gitu kan. Kita lebih membanggakan produk-produk lokal dibandingkan produk asing, karena melihat tadi kata Dede tadi, untuk produk lokal kualitasnya lebih menarik gitu kan. Mungkin menarik sih pembahasan kita pada malam hari ini. Kayaknya kalau misalkan membiasakan masyarakat, maksudnya membiasakan milenial untuk Iya. menerapkan pola mencintai produk lokal, kayaknya nggak mungkin ada sih ya, mungkin beberapa dari milenial mencintai produk lokal gitu. Cuma kan perbandingannya mungkin jauh drastis ya, lebih tinggi mencintai produk asing daripada produk lokal. Mungkin selain dari mereka yang membiasakan diri pada mindsetnya, perlu ada bimbingan lagi gitu. Yang tadi yang kita kembali ke perbatasan luar negeri tadi, mungkin di situ lebih agak harus dikaji lagi, di mana agak dipersulit masuknya produk lokal asing ke negara kita, sehingga nanti masyarakat diberi pemahaman lebih jelas untuk merubah kebiasaan mencintai produk asing. Itu sih pada sistemnya kali, dan kebiasaan tadi yang kata saudara tadi. Ya, menarik sih pembahasan kita pada malam hari ini gitu kan. Tadi kan kata saudara Wahyu, untuk saat ini gitu kan lebih suka mencintai produk asing dibandingkan produk lokal, karena melihat kembali lagi ke ke harga gitu kan, karena produk asing lebih murah. Nah, Dan juga ada juga yang kualitasnya, maksudnya meskipun harga murah kualitasnya bagus iya, juga ada. itu yang menjadi inovasi produk asing gitu kan, sehingga dicintai oleh anak-anak muda gitu kan di Indonesia. Nah, tadi kan juga sudah dibilang gitu kan dari Dede gitu kan, bahwa kita sebagai anak muda harus lebih mencintai produk lokal dibandingkan mencintai produk asing, karena itu akan membantu gitu kan UMKM para pegiat produksi gitu kan bahan dari Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin dari Wahyu itu sendiri, mungkin untuk kedepannya gimana nih? Apakah tetap suka lebih condong ke produk asing atau lebih mencintai produk lokal gitu? Ya, karena melihat pandangan dari saudara Ade, bagaimana kita sebagai anak muda lebih mencintai produk lokal gitu kan sebagai kemajuan Indonesia itu sendiri. Jadi gimana? Mungkin kalau aku ya ke depannya tuh belajar lagi, maksudnya belajar merubah mindset. Berubah mindset yang tadinya Itu yang sangat penting sih menurut ya, karena untuk mindset kita sekarang gitu kan, orang-orang lebih bangga gitu kan, seperti memamerkan bahan-bahan, ini dari Cina nih, ini dari Amerika nih, ini tasku dari Amerika gitu kan, mereka lebih memamerkan gitu kan. Itu sih ya. Ya mungkin yang tadi itu ya mindset, yang kalian mindset perlu dirubah secara perlahan. Maksudnya kalau memang lokal maksudnya lebih keren dari produk asing, mungkin lambat laun akan kepake juga gitu. Makanya kayaknya di negara kita tuh perlu lagi menambah inovasi baru terkait produk-produk tadi gitu. Gimana maksudnya menciptakan hal-hal baru lagi untuk membuat produk lokal ini naik drastis, sehingga produk asing ini turun. Selain kebiasaan tadi, kayaknya perlu inovasi lagi sih. Itu sih. Mungkin saya akan berusaha pelan-pelan untuk memperbaiki mindset. Iya. Jadi sangat penting gitu kan. Mungkin dari diri sendiri gitu kan, melihat problematika yang terjadi gitu kan untuk masyarakat Indonesia yang lebih condong ke membanggakan produk asing gitu kan. Karena mungkin ada beberapa faktor juga gitu kan. Nah, mungkin dari diri sendiri gitu kan untuk kaum-kaum
yang memproduksi gitu kan buatan lokal. Mungkin dari Dede itu sendiri mungkin gimana masukannya untuk para kita nih jika kita memproduksi buatan lokal untuk bagaimana kita lebih kreatif, lebih inovatif, itu gimana dari Dede untuk masukannya? Masukan saya untuk produk lokal sendiri kan yang belum terlalu tren kan di luar negeri ataupun di Indonesia gitu. Jadi kita tuh harus balance antara produk luar negeri dan lokal. Kenapa? Dengan balance-nya kedua ini, jadi misalnya kita emang menyukai produk luar negeri, ya produk luar negeri. Jadi untuk lokal jadi itu seimbang. Bukan berarti kita tuh harus produk lokal. Yang enggak, kita harus seimbang, harus balance antara produk lokal dan produk luar negeri. Karena apa? Di Indonesia sendiri kan kayak utang itu kan sangat banyak kan? Ya, banyak sih. Banyak kan. Kalau kita lihat data kan lebih banyak. Inflasi sekarang, inflasi. Nah, makanya itu dengan adanya produk lokal ini kan bagaimana generasi muda ini, apalagi di Indonesia ini kan, apalagi sekarang online ini kan, ini para kayak mahasiswa ataupun yang orang lain itu kan malas gitu kan, malas kayak melakukan sesuatu, malah lebih mementingkan dia tuh kayak mementingkan tidur gitu, lebih mementingkan segala yang lain yang nggak penting itu. Lebih baik gunakanlah waktu yang ada untuk kita berkreasi ataupun berinovasi yang sebisa kita ataupun sebagus kita, terutama kayak membuat produk lokal itu menjadi menjadi istimewa ataupun menjadi produk yang diminati diminati orang banyak. Karena apa? Dengan kita dengan ada generasi muda ataupun SDM yang berkualitas di Indonesia itu kan apa? Kenapa? Untuk majunya Indonesia itu harus ada namanya SDM yang bermutu. Itu sangat penting sih ya. Sangat penting. Terutama juga ada juga di namanya Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu ada namanya pemberdayaan SDM. Itu cuma ada di Jawa tuh. Kenapa? Di pemberdayaan situ tuh, di kampung market tersebut itu tuh memperdayakan kayak mahasiswa, terus kayak dari SMP, SD, SMA tuh diperdayakan, ataupun dan juga orang tua itu diperdayakan dengan apa? Dengan berkreasi, dengan membuat suatu produk yang menarik. Sehingga tuh produk yang mereka buat tuh bisa diekspor ke luar negeri ataupun di seluruh Indonesia, sehingga produk Indonesia itu lebih terkenal tuh. Jadi untuk kayak produk luar negeri sama lokal tuh harus imbang gitu, terutama dari kayak produk lokalnya sendiri. Jadi lebih tingkatkan lagi untuk kayak produk lokal itu terutama dari generasi muda, tetap berkreasi lah ataupun mencari inovasi yang baru, bagaimana suatu produk Indonesia itu menjadi produk yang berkualitas, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju. Kalau Bapak pakai produk lokal apa sih, Pak? Nah, kalau untuk saya Ini bajunya gimana? Ini bajunya asing kayaknya. Baju produk asing ya? Enggak, ini kan dari produk Indonesia aja. Mungkin kita nggak sebut merek gitu kan. Mungkin ini kecuali dapat endorse kan iya, ya. Nah, di sini kan yang kita pakai kan sering gitu kan. Mungkin ada dari, kalau kita membelinya ceceran gitu kan, mungkin kita tidak tahu nih apa itu, bagaimana produk lokal maupun produk asing. Mungkin kita lebih mengetahui di mereknya aja gitu kan. Nah, tadi kan kata saudara Dede juga tadi, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia lebih mencintai, seharusnya gitu kan, mencintai produk lokal. Karena menurut saya gitu kan, dari kemajuan zaman gitu kan, kemajuan yang ada di perkembangan di Indonesia gitu kan, banyak produk-produk dari kita lokal ini sudah lebih maju gitu kan. Contoh sepatu, produk itu kan yang dipakai Pak Jokowi kemarin gitu kan. Nah, itu sehingga menjadi perbincangan halayak ramai. Ya, itu lokal yang dipakai Pak Jokowi kemarin, sehingga booming itu kan kemarin untuk produk itu. Nah, selain itu juga ada sepatu Kompas gitu kan, itu kan sudah lebih maju gitu kan. Karena kita melihat juga gitu kan, bagaimana spek kualitas dari sepatu itu tersebut, dari produk yang dihasilkan dan diproduksi oleh perusahaan itu. Nah, mungkin menjadi permasalahan kita sekarang, bagaimana kita menanamkan mindset itu tadi gitu kan, bagaimana kita sebagai milenial gitu kan, sebagai anak muda, bagaimana kita memajukan UMKM maupun pegiat yang memproduksi barang-barang dari lokal. Nah, sudah cukup lama gitu kan pembahasan kita pada malam hari ini. Bagaimana kita
lebih bagaimana kita harus gitu kan sebagai anak muda, kita harus bagaimana menanamkan mindset bahwa kita harus bangga memproduksi produk lokal gitu kan. Nah, untuk mungkin ini yang terakhir gitu kan, mungkin dari Wahyu juga nanti atau dari Dede mungkin ada pesan-pesan nih untuk masyarakat Indonesia nih, bagaimana kita mencintai produk lokal. Mungkin dari Dede lebih dulu ya. Jadi untuk saya sendiri, untuk masyarakat Indonesia ataupun seluruh kalangan lah, seluruh kalangan dari masyarakat ataupun yang lain tuh apa ya, cintailah produk Indonesia. Karena apa? Kita nih sebagai warga Indonesia tuh harus mencintai produk yang kita sendiri lah. Bukan berarti jangan kita terlalu mencintai produk lokal, tapi kita harus mencintai produk Indonesia. Karena apa? Bukan berarti Indonesia tuh tidak menarik dari segi ini, tapi kita tuh harus apa ya? Indonesia lebih apa ya? Produk itu lebih menarik dari segi kayak kualitasnya ataupun dari mereknya, atau meskipun mereknya tidak bagus dari merek luar, tapi kita harus mencintai. Karena apa? Di Indonesia ini punya banyak keragaman, jadi kita harus mencintai produk Indonesia, terutama Nangka Pulauan. Tentang ini kan sudah apa ya, lebih murah lah di Indonesia tuh, kayak produk-produk lebih murah gitu kalau kita beli di Indonesia. Jadi kita tuh harus mencintai dari produk Indonesia lah daripada produk luar negeri. Jadi pesan untuk masyarakat, cintailah produk Indonesia. Mungkin dari saudara Wahyu gimana untuk pesan-pesannya? Oh, mungkin kalau saya sih untuk kawan-kawan yang satu tim dengan saya yang pada saat ini lebih sering menggunakan produk asing. Bukannya kita nggak cinta dengan produk lokal ya, maksudnya lebih sering menggunakannya ya, menggunakan produk asing. Untuk kawan-kawan yang satu tim dengan saya, yang maksudnya yang kita yang sama-sama sering menggunakan produk asing daripada produk lokal, mungkin kita perlu belajar kali ya. Maksudnya kita perlu belajar mencintai karya bangsa kita sendiri daripada karya orang lain. Mungkin nanti dengan kita mencintai karya kita sendiri itu ada nilai tersendiri kali ya, nilai tambah ekonomi, mungkin membangkitkan ekonomi, menambah daya laju ekonomi mungkin ya. Mungkin kita perlu belajar sih ya, kita perlu belajar bareng-bareng. Kita belajar mencintai produk atau karya anak-anak bangsa sendiri sih. Itu sih dari aku ya. Ya, tadi kita sudah berbincang lebih jauh mengenai untuk produk lokal maupun produk asing yang seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan harusnya lebih mensupport gitu kan produk-produk lokal, sehingga bisa terlihat oleh mancanegara gitu kan, tidak hanya di Indonesia. Nah, itu kan menjadi problematika kita sekarang, bagaimana kita sebagai yang membuat maupun memproduksi gitu kan bahan-bahan lokal menjadi kalah nih untuk persaingan untuk apakah itu kualitas. Nah, marilah kita bersama-sama kembali gitu kan bagaimana kita mencintai produk lokal. Ya mungkin saya berterima kasih kepada tamu undangan saya yang di sini yang gagah gitu kan, saudara Dede dan saudara Wahyu. Semoga kawan-kawan lebih kita sama-sama gitu kan menyuarakan bagaimana lebih pentingnya mencintai produk lokal. Mungkin itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengajak kawan-kawan di semua kalangan masyarakat untuk mencintai produk Indonesia.